Sedikit informasi buat kalian di konten kali ini bahasanya akan lebih formal karena demi memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tafsir Tarbawi. So kalian enjoy aja buat nonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar bisa update konten lainnya di channel ini. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi aula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kenikmatan, yakni nikmatnya iman, nikmatnya Islam, serta insya Allah nikmatnya kesehatan. Dan semoga kita semua di masa pandemi ini kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita semua Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidik dalam pendidikan Islam yang kita rujuk dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Sebagaimana yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Makna Quran surat Ar-Rahman ayat pertama sampai ayat 4. Ayat yang pertama, Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Dalam ayat pertama dikatakan Ar-Rahman menggambarkan seorang pendidik sebagai cerminan dari kepribadian yang senantiasa mendidik dengan kasih sayang dan tidak pilih kasih. Maka dari itu hendaklah kita sebagai calon pendidik kita selalu memiliki rasa kasih sayang kepada peserta didik kita agar kita mengimplementasikan nilai dari surat Ar-Rahman ayat pertama. Lalu makna dari Quran surat Ar-Rahman ayat kedua, Allamal Quran yang artinya Dia telah mengajarkan. Allama berasal dari kata alima ya'lamu ilman yang artinya mengetahui. Jadi pada intinya makna dari Quran surat Ar-Rahman ayat kedua ini hendaklah para calon pendidik ataupun pendidik hendaklah memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi pada intinya pendidik memiliki rasa profesionalitasnya sebagai seorang pendidik. Karena dia telah mengetahui materinya, metode pembelajarannya seperti apa, maka dari itu pendidikan dalam Islam insya Allah akan tercapai. Lalu selanjutnya makna dari Quran surat Ar-Rahman ayat ketiga, Khalaqal insan atau yang artinya Dia telah menciptakan. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah yang mengajarkan Al-Quran dan yang menciptakan manusia. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah karena hanya manusia yang paling berpotensi memanfaatkan tuntunan Al-Quran tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam ayat ketiga di atas adalah membentuk dan mengembangkan potensi menjadi anak didik yang berilmu, berbudi pekerti luhur, dan menjadi insan kamil. Hal ini masuk dalam kompetensi guru atau pendidik. Maka dari itu intinya sebagai calon pendidik ataupun pendidik yang sudah mengajar lama, hendaklah kita senantiasa mengajar dengan penuh kasih sayang, selalu mengingatkan, selalu menasehati peserta didik agar menjadi insan kamil dan memiliki ilmu serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir makna dari Quran surat Ar-Rahman ayat keempat, Allamahul bayan yang artinya Dia mengajarkannya.
Secara tekstual al-bayan berbicara. Al-bayan juga dapat diartikan potensi berpikir, yakni mengetahui atau dapat menjelaskan sesuatu yang tersembunyi dalam benaknya dan dapat menjelaskan atau mengajarkannya kepada orang lain. Maka dari itu, para pendidik hendaklah memiliki rasa pengetahuan yang tinggi. Maka dari itu, ketika menjelaskan kepada para peserta didik dapat menangkap pematerian dengan baik dan benar. Maka dari itu, tujuan pendidikan Islam dapat tercapai tujuannya. Nah, setelah kita menganalisis Quran Surat Ar-Rahman ayat pertama sampai keempat, jadi kita dapat ambil kesimpulan dari ayat tersebut. Kesimpulan yang pertama, seorang guru atau pendidik hendaklah memiliki jiwa, rasa, atau kasih sayang kepada peserta didiknya, agar peserta didik pun nyaman ketika proses pembelajaran. Hal yang kedua adalah seorang pendidik aktif berpikir. Jadi diingatkan kembali, seorang pendidik hendaklah memiliki pengetahuan yang luas agar dapat dikatakan sebagai pendidik yang profesional. Lalu yang ketiga, guru yang baik ialah yang sabar dan suka mengingatkan, menasehati kepada peserta didik agar peserta didik menjadi pribadi yang insan kamil. Lalu yang terakhir adalah al-bayan atau jelas. Jadi pendidik haruslah menjelaskan kepada peserta didik entah itu materi ataupun yang lainnya dengan jelas sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan benar dan jelas. Seperti itu. Lalu mungkin cukup sekian pematerian kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.